Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan tetap semangat. Sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, Ibu ingin mengucapkan selamat karena kalian sudah menyelesaikan PTS, penilaian tengah semester 2. Mudah-mudahan nilai yang kalian dapatkan memuaskan ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran tematik sudah sampai ke tema 7, subtema 3, pembelajaran 4. Nah, masih tentang tanaman. Di pelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang meniru gerakan hewan, meniru gerakan tanaman. Nah, di pembelajaran 4 ini kalian juga di halaman 119 kalian coba perhatikan gambarnya. Anak-anak sedang menirukan gerakan tanaman, yaitu pohon pohon bambu. Ya, di sini pohon bambu. Nah, kalian perhatikan gambarnya di sini anak-anak sudah berbaris, siap-siap. Kemudian ketika guru mengatakan pohon bambu, maka anak-anak dengan serempak saling berpegangan tangan dan tangannya ke atas. Ini menirukan gerakan pohon bambu. Kemudian bila ibu guru berkata angin sepoi-sepoi, maka pohon bambunya miring karena tertiup angin. Nah, kalian perhatikan tertiup anginnya ke kanan, ke kiri gitu ya, bergerak. Kemudian bila guru berkata pohon roboh, nah maka kalian harus duduk dengan posisi seperti ini. Nah, meniru gerakan pohon bambu ini bisa kalian coba di rumah ya, dibantu oleh ibu atau ayah. Nanti kalian bisa dibantu adik atau kakak ya. Selamat mencoba. Sekarang mari kita perhatikan gambar di halaman 122. Nah, di sini terlihat seorang petani akan menyiram tanaman. Petani ini sedang dengan rajin petani ini merawat tanamannya. Nah, sekarang mari kita baca teks berikut. Tanaman terdiri atas beberapa bagian. Ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Setiap bagian tanaman memiliki manfaat. Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai makanan. Ada yang dimakan bagian buahnya, contohnya jeruk dan pepaya. Ada yang hanya dimakan bagian daunnya, misalnya bayam dan kangkung. Ada yang hanya dimakan bijinya, misalnya kedelai dan kacang hijau. Kita juga dapat memanfaatkan akar atau batangnya untuk dimakan. Contohnya singkong dan tebu. Kalau singkong ini umbinya ya, kalau tebu ini batangnya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan tanaman. Nah, sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Ada susu, jagung, nasi, tempe, ikan, daging, es krim, keju, dan buah-buahan. Sekarang coba kalian lingkari makanan yang berasal dari tanaman. Yang berasal dari tanaman silahkan kalian lingkari. Sekarang tugas kalian di halaman 124, yaitu kita baca dulu petunjuknya ya. Jadi biasakan sebelum mengerjakan, baca dulu petunjuknya. Tariklah garis dari gambar ke nama bagian tanaman yang biasa dimakan. Nah, di sini ada jeruk, singkong, kangkung, tebu.
kemudian sawi, kol, padi, dan kedelai. Ibu beri contoh, jeruk. Jeruk itu yang biasa dimakan adalah buahnya, buah jeruk ya, maka garis ke tulisan buah, begitu ya. Sekarang mari kita lanjutkan dengan berhitung. Nah, di sini ada seorang petani menuju ke pasar. Seorang petani membawa hasil panen pepaya ke pasar. Petani membawa 2 keranjang buah pepaya. 1 keranjang berisi 23 buah pepaya, 1 keranjang lainnya berisi 26 buah pepaya. Berapa banyak buah pepaya semuanya? Nah, sebelum kalian menghitung, kalian pahami dulu apakah ini dijumlahkan atau dikurangi. Karena pertanyaannya, berapa banyak buah pepaya semuanya, maka ini dijumlahkan. Mari kita hitung. Nah, cara menghitungnya seperti yang pernah Ibu sampaikan, kalian bisa menggunakan cara bersusun ke bawah. Jadi 23 ditambah 26. Garis beri tanda tambah. Nah, cara menghitungnya seperti yang pernah Ibu sampaikan, kalian harus menghitung dari sebelah kanan, yaitu satuan dulu yang kalian hitung. Tidak boleh dari sebelah kiri, harus dari sebelah kanan. Perhatikan. Nah, jadi satuannya dulu yang kalian hitung. 3 ini satuan ya. 3 ditambah 6, 9. Baru selanjutnya yang puluhannya. Lihat, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Maka jumlahnya menjadi 49. Ibu ingatkan lagi, kalian menghitung harus dari angka yang paling sebelah kanan. Dengan cara yang sama seperti tadi, silakan kalian kerjakan penjumlahan bersusun ke bawah ini, bersusun pendek ini kalian kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ingat, hitung dulu dari sebelah kanan. Untuk latihan selanjutnya sama seperti tadi, hanya kalian nanti jawabannya tinggal dipasangkan. Misalnya nomor 1, setelah kalian menghitung, kalian tahu jawabannya, maka kalian garis. Nah, begitu ya. Mari sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 6. Di sini terlihat Dayu dan ibunya sedang berkebun ya, berkebun atau menanam tanaman di depan rumah, di teras rumah. Mari kita baca. Ibu dan Dayu senang berkebun. Mereka menanam sayuran dalam pot. Pot yang digunakan terbuat dari kaleng bekas. Ibu dan Dayu menyusun pot dengan rapi. Ada pot yang disusun berjajar di atas rak, ada juga pot yang digantung. Setiap hari Ibu dan Dayu merawat kebun sayuran. Sayuran tumbuh subur dan hijau. Keindahannya membuat suasana rumah tambah indah. Hasil tanaman sayuran sangat bermanfaat. Nah, anak-anak, Ibu ingatkan, setiap kalian membaca sebuah teks, kalian tidak hanya membacanya, tetapi kalian juga harus memahami isinya. Sehingga kalian bisa menjawab pertanyaannya, kalian juga bisa menceritakan kembali apa yang sudah kalian baca. Bila kalian tadi membaca teks dengan baik dan memahami dengan benar, maka kalian bisa menjawab 2 pertanyaan di halaman 131. Kalian tentu masih ingat tentang ungkapan pujian atau kalimat pujian. Nah, sekarang membuat kalimat pujiannya berdasarkan gambar.
Mari kita baca petunjuknya. Berikan pujian untuk teman yang sudah dapat menata tanaman. Mari berlatih menulis pujian sesuai gambar. Ikuti sesuai contoh. Nah, di sini ada sebuah gambar, kalian perhatikan. Dari gambar ini kita bisa membuat kalimat pujian sebagai berikut. Pandai sekali Dayu menata tanaman itu. Tanaman terlihat lebih indah dan rapi. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan gambar di halaman 133 dan kalian buat kalimat pujiannya. Sekarang mari kita kembali berhitung. Di sini ada hal yang baru yang harus kalian perhatikan baik-baik. Kita baca terlebih dahulu ceritanya. Siti memiliki 43 tangkai bunga mawar. Dayu memiliki bunga mawar 2 tangkai lebih banyak dari Siti. Berapa tangkai bunga mawar milik Dayu? Nah, jadi yang harus kalian perhatikan adalah di sini Dayu memiliki bunga mawar 2 tangkai lebih banyak dari Siti. Artinya, kalau Siti memiliki 43, maka Dayu memiliki mawar 43 ditambah 2. Karena di sini 2 tangkai lebih banyak. Maka jadi seperti ini. Siti memiliki 43, 10, 10, 10, 10, 3, jadi 43. Sementara Dayu memiliki 2 tangkai lebih banyak. Jadi 10, 10, 10, 10. Ini 2, kemudian 2 tangkai lebih banyak. Ya, jadi 43 ditambah 2. Jadi Dayu memiliki 45 tangkai bunga mawar. Nah, mudah-mudahan anak-anakku kalian bisa memahaminya. Sekarang silahkan kalian kerjakan soal berhitung ini di halaman 134 sampai selesai. Alhamdulillah anak-anak, materi hari ini sudah selesai. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.